warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya, Fitria Lisa SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Madia Bukit Tinggi. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas koneksi antar materi modul 1.1. Dalam kegiatan ini, saya didampingi oleh fasilitator hebat, Bapak Fitri Kasmori, dan pengajar praktik yang hebat, Miss Nurhidayati Putri. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, dapat kita simpulkan, pertama, pendidikan adalah menuntun, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat anak merdeka dan bermain. Dalam mendidik, guru harus memberikan kemerdekaan kepada anak, baik lahir maupun batin. Dan guru juga bisa menjadikan permainan menjadi bagian dalam pembelajaran di kelas agar pembelajaran menyenangkan. Ketiga, pendidikan berpihak kepada murid. Guru menuntun anak dalam menumbuh kembangkan bakat dan minatnya. Yang keempat, pendidikan bukan tabula rasa. Dalam pendidikan, anak lahir bukan seperti kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan manusia dewasa. Tapi, anak lahir dengan kekuatan kodratnya yang masih samar. Maka tugas pendidiklah yang menebalkan garis tersebut agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima, pendidikan membentuk budi pekerti. Pendidikan dapat membentuk budi pekerti atau watak dan karakter anak sehingga melahirkan manusia yang berbudaya dan bijaksana. Refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksi diri saya lewat 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya masih memperlakukan murid saya sebagai objek dalam proses pembelajaran, dan pembelajaran masih berpusat kepada guru atau teacher center. Murid masih saya anggap berhasil jika mereka memiliki nilai kognitif yang tinggi. Pembelajaran yang dilakukan dianggap tuntas jika semua murid sudah mencapai KKM. Saya masih kurang memahami karakteristik murid, dan dalam pembelajaran masih hanya sebatas transfer materi. Murid lebih saya tuntut untuk menghafal materi dan masih kurang mempedulikan pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan. Dalam pembelajaran, murid masih bersifat pasif dan motivasi belajar mereka masih kurang. Saya merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas saat evaluasi saya lakukan. Kemudian, saya juga jarang melakukan refleksi bersama murid untuk perbaikan proses pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, perubahan pikiran dan perilaku saya mulai menyadari bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid, yaitu student center. Kemudian, guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi murid. Guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran, di mana guru menuntun murid menemukan dan mengembangkan kekuatan kodrat mereka. Upaya lain yang bisa saya lakukan, saya berusaha untuk mempelajari karakteristik murid dan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekuatan kodratnya. Pembelajaran yang dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mengutamakan aspek kognitif saja, tapi juga memperhatikan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian juga menerapkan pembelajaran yang memberikan kemerdekaan pada anak, yaitu memberikan kebebasan untuk anak berpendapat, berekspresi, berkreasi, dan bereksplorasi.
Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka usaha yang bisa saya lakukan adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menggunakan metode student center. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pembelajaran yang dilakukan tidak lagi menuntut tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, menjadi teladan dan memberikan motivasi kepada murid. Usaha lain yang bisa saya terapkan adalah saya berusaha untuk mengenali karakteristik murid dengan melakukan komunikasi yang baik. Saya akan berusaha menjadi guru yang sabar dan ikhlas dengan penuh cinta kasih mendidik anak-anak bangsa. Dan saya akan melakukan refleksi bersama murid untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.